أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, mulai dari kenikmatan kesehatan, kenikmatan keluangan waktu, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan ihsan dalam hati kita, sehingga kita masih digerakkan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di gedung dakwah ini, yang insyaallah melanjutkan dengan majelis ilmu sampai menjelang syuruk nanti. Salawat salam kita terus kepada junjungan kita, suasana kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai akhir kelak. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Masyaallah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Nah, kemudian mohon maaf sebelumnya untuk pagi ini belum bisa memberikan materinya. Semoga besok bisa diberikan kembali. Kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab dosa orang yang tertindas itu pasti dikabulkan. Hadis nomor 481 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 doa yang pasti dikabulkan, yaitu doa orang yang tertindas, doanya musafir, dan doa orang tua untuk anaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban dengan derajat sahih. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, di sini Rasulullah menyebutkan 3 golongan, 3 jenis orang yang doanya itu langsung diijabahi oleh Allah. Bahkan dalam hadis lain dikatakan tidak ada hijabnya, tidak ada penghalangnya. Nah, siapa saja yang doanya ini dikabulkan? Yang pertama adalah doa orang yang dizalimi, baik itu muslim maupun kafir. Maka doa orang yang dizalimi, ketika dia mendoakan orang yang menzaliminya, itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah Ta'ala, akan dikabulkan oleh Allah. Maka di sini Rasul ingin mengingatkan kepada kita, jangan mudah menzalimi orang. Karena ketika nanti orang yang dizalimi itu tidak bisa membalas, tidak punya kekuatan, kemudian dia memohon sama Allah, ya Allah, saya kok dizalimi, saya dijahati, tolong balas orang yang telah menzalimi saya. Maka doanya itu langsung akan diijabahi oleh Allah Ta'ala. Jadi tadi baik muslim maupun non muslim. Jadi orang kafir pun ketika dia terzalimi, ketika dia dijahati, doanya juga akan makbul. Maka jangan ada orang lain seperti soalnya, wah saya itu kalau
sama orang muslim tak baik-baik, tapi sama orang kafir dolim, jahat. Kan orang kafir jauh dari Allah Ta'ala, nanti nggak apa-apa dijahatin. Nah, seperti ini tidak benar. Karena ketika orang kafir itu didolimi, walaupun dalam kondisi normalnya itu tidak dikabulkan oleh Allah, tidak dekat dengan Allah, tapi ketika dia didolimi dan dia memohon sesuatu sama Allah, akan dikabulkan. Kemudian yang kedua adalah doa musafir. Kenapa kok musafir ini doanya dikabulkan? Karena musafir itu kan mengalami kelelahan fisik, mental, dan kondisi lemah. Mungkin yang musafir zaman sekarang nggak terlalu udah ada mobil, pesawat, udah nyaman, ada AC. Tapi yang musafir zaman dulu, apalagi zamannya Rasulullah, kan lewatnya padang pasir, panas, naiknya cuma unta, kadang jalan itu sampai berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Contohnya orang yang di Mekah niku, kan Mekah itu kan tidak ada tanaman, tidak ada makanan. Jadi kalau mau belinya ke Syam atau ke Yaman. Kalau pas musim panas itu kan pergi ke Yaman yang lebih dingin. Kalau pas musim dingin pergi ke Yaman yang lebih hangat. Nah, kalau pas musim panas pergi ke Syam yang lebih dingin. Nah itu dulu itu kalau perjalanan saat itu dari Mekah ke Syam atau Mekah ke Yaman itu naik unta minimalnya 1 bulan. Belum kalau nambah barang bawaan. Nah, 1 bulan di padang pasir, lemes, capek. Akhirnya ketika kondisi seperti itu, biasanya hatinya itu penuh harap kepada Allah. Karena dalam kondisi yang lemah itu lebih dekat dengan Allah. Karena manusia seperti itu, ketika senang jauh sama Allah, tapi ketika sakit, ketika lemah malah mendekat sama Allah. Maka ketika kondisi seperti itu doanya lebih diajabai oleh Allah. Maka ketika kita safar, salah satu sunnahnya adalah memperbanyak doa. Doa apa saja? Ya, tidak harus doa keselamatan. Ya boleh doa safar dibaca. Kemudian ditambahi doa minta rezeki, minta kebahagiaan dunia, akhirat, kelancaran pekerjaan, kelancaran harta dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, doa yang tidak akan tertolak adalah doa orang tua kepada anaknya. Karena Allah Ta'ala itu memberikan kedudukan istimewa kepada orang tua di atas anaknya. Di mana bagi anak, orang tua itu adalah manusia yang paling dihormati, yang paling diutamakan setelah Allah dan Rasulnya. Orang tua yang harus paling diutamakan. Maka ketika Allah memberikan kedudukan yang istimewa kepada orang tua, maka Allah juga memberikan kelebihan berupa makbulnya doa orang tua kepada anaknya. Tapi doa di sini itu universal, ya, termasuk doa baik maupun doa buruk. Maka sebagai orang tua itu harus berhati-hati ketika mendoakan anaknya. Jangan sampai karena marah, karena jengkel, karena
melihat keburukan anaknya, akhirnya keluar doa-doa buruk, keluar doa-doa laknat. Bocah kok beling banget ya, mau kecelakaan. Oh, ngono dolanan wae tabrak motor. Tabrak motor beneran. Wes ora loiran-loiran wae ora apa-apa. Kecelakaan, ada apa gitu. Ini doa-doa seperti ini itu juga bisa diijabahi oleh Allah. Nah, kalau diijabahi bagaimana? Kita sendiri ya sedih, dan kita sendiri ya kita yang menyesal. Maka semarah apapun kita, sejagal apapun kita, ya kalau doa tetap doakan ya baik-baik. Anak-anak nakal banget sih, mungkin buat jadi anak yang soleh. Ya tidak ada orang tiga nanti orang ada ke buat sholat. Semoga jadi anak yang soleh, semoga jadi anak yang rajin sholat. Jadi yang semoganya doa-doanya itu diarahkan kepada doa-doa yang baik. Jadi jangan mudah lagi, karena ketika kita sedang dalam kondisi marah, kondisi emosi, nah itu bagaimana menahan diri kita supaya jangan mudah mendoakan keburukan, apalagi kepada anak kita. Karena kalau ternyata yang dikabulkan yang buruk-buruk, nanti kan kita sendiri yang menyesal. Kemudian masuk kepada bab yang baru, yaitu bab permohonan rezeki hamba kepada Allah Ta'ala. Dari Jabir bahwa ia mendengar Nabi SAW berdoa di atas mimbar sambil mengarahkan pandangannya ke negeri Yaman. Ya Allah, semoga mereka menghadap dengan harinya. Lalu beliau mengarahkan pandangannya ke Irak sembari membaca doa itu dan mengarahkan pandangannya ke segala arah dengan membaca doa itu juga dan berdoa, ya Allah, berilah kami rezeki dari hasil bumi dan berkahilah kami dalam mud dan sok takaran kami. Maka di hadis ini mengisahkan bagaimana Rasulullah itu berdoa yang ketika di atas mimbar itu berdoa kepada Allah agar diberikan kelancaran rezeki. Kemudian menghadap Yaman, menghadap Irak. Kenapa menghadap ke sana? Karena tadi kan makanan di Madinah, di Mekah itu datangnya dari jual beli. Jual belinya salah satunya dengan Yaman. Karena di Madinah itu kan nggak bisa untuk menanam, paling kan nanam kurma. Ya kan setiap hari kan nggak bisa makan kurma, kelaparan nanti. Kan harus ada garamnya, karbohidratnya. Nah, itu kan harus impor dari Yaman, karena tidak bisa didapatkan di Madinah. Maka Rasulullah mendoakan supaya makanan yang dari Yaman itu takarannya itu diberkahi, tidak dikurangi, tidak dicurangi, dan makanan yang datang itu semuanya mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala. Maka di hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa adalah ajaran Rasulullah, sunnah Rasulullah untuk memohon kelapangan rezeki. Jadi kalau kita memohon dunia, memohon mendapatkan kekayaan, itu bukanlah sesuatu yang tercela. Monggo silahkan, ya Allah, semoga bisnisnya lancar, ya Allah, semoga perdagangannya laku, ya Allah, semoga sawahnya subur, ya Allah, semoga nanti
ketika deres itu deresannya banyak, seperti itu tidak apa-apa, akan dicontohkan oleh Rasulullah. Tentu yang paling penting selain kita memohon banyak rezekinya, tapi juga jangan lupa memohon keberkahan rezeki. Nah, karena ini sering kali terlewat oleh kita. Kita sering memohon, ya Allah rezeki berikanlah rezeki yang banyak, ya Allah berikanlah rezeki yang melimpah. Itu sering kita berdoa seperti itu. Akan tetapi jarang sekali kita berdoa, ya Allah semoga rezeki kita berkah. Ya Allah semoga rezeki ini rahmat bukan musibah. Ya Allah semoga rezeki ini anugerah bukan cobaan. Itu yang jarang kita doakan. Namun mulai dari sekarang, selain kita mohon sama Allah supaya dilapangkan rezeki kita, supaya dibanyakkan harta kita tambahi dengan berdoa, semoga rezeki yang banyak itu, harta yang melimpah itu mendapatkan keberkahan dari Allah. Kemudian kita masuk bab yang baru, yaitu bab kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Maka di bab ini Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadis yang menjelaskan akibat dari perbuatan zalim. Kenapa kok perbuatan zalim ini sangat dilarang di dalam Islam? Hadis nomor 483, Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, takutlah pada kezaliman, karena itu adalah kegelapan di hari kiamat. Takutlah kepada sifat kikir, karena itu telah menghancurkan kaum sebelum kamu dan menyebabkan mereka saling menumpahkan darah dan menghalalkan yang haram. Maka di dalam hadis ini Rasulullah memberikan kepada kita untuk menjauhi dua sikap, yaitu sikap zalim dan sikap kikir. Kenapa? Yang pertama, zalim ini dilarang karena zalim itu akan membawa kegelapan di hari kiamat kelak. Kegelapannya seperti apa? Maka kegelapannya seperti hadis lain yang dijelaskan oleh Rasulullah ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, tahukah kalian siapakah orang muflis, orang bangkrut itu? Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dinar dan dirham. Maka kata Rasulullah, tidak, sesungguhnya orang yang bangkrut itu adalah orang yang ketika nanti di hari kiamat dia membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala membaca Al-Quran, namun karena zalimannya, pahalanya itu diambil untuk menebus perbuatan zalimnya. Nanti di akhirat itu ada nuntut, ya Allah, si fulan ini dulu pernah ngambil tanah saya, diambil pahala puasa. Ya Allah, si fulan dulu pernah mengambil harta saya secara tidak benar, diambil pahala baca Quran. Ya Allah, dulu si fulan itu pernah memukuli saya, pernah menghajar saya sampai masuk rumah sakit, diambil pahala sholatnya. Kemudian sampai habis pahalanya, dan masih ada orang-orang yang dia zalimi yang belum dibayar hutangnya, maka dosa orang yang dizalimi akan ditimpakan kepada dia. Wah, pahalanya sudah habis, masih ada. Ya Allah, si fulan itu dulu pernah mengganggu saya, menjelek-jelekan saya, menghina saya. Pahalanya
sudah habis, diambil dosa orang dzalimi tadi. Saya diambil, dikasihkan kepada si fulan tadi. Akhirnya pahalanya habis, dosanya nambah, dilemparkanlah dia ke dalam neraka. Inilah orang yang bangkrut. Dan inilah nasib orang-orang yang zalim di hari kiamat kelak. Inilah kenapa Allah katakan sebagai kegelapan. Karena sebenarnya gelap banget ya, bayangin. Sudah capek-capek ibadah, sudah dapat pahala banyak, tapi karena di dunia sering melanggar hak orang lain, sering menyakiti orang lain, pahalanya habis untuk membayar kesalahannya. Udah gitu, udah pahalanya habis, dapat tambahan dosa lagi. Ini kan bangkrut yang sebangkrut bangkrutnya. Dan yang dimaksud dengan perbuatan zalim ini, ya semua perbuatan yang menyakiti hati orang lain, yang mengambil hak orang lain, baik berupa perkataan, ya perkataan misalkan menghina, mencaci, merendahkan, menyebut dengan sebutan-sebutan yang jelek dan lain-lain, atau berupa perbuatan. Ya kalau perbuatan tadi memukul, mengambil tanah orang, mengambil hak orang, dan yang lainnya. Nah, kenapa Rasul menekankan sekali jangan sampai kita berbuat zalim. Kalau ketika kita alfa, ketika kita tergelincir, dan baik secara sengaja atau tidak sengaja berbuat zalim, maka segeralah bertaubat dan memohon maaf kepada orang yang kita zalimi. Jangan sampai tertunda sampai kematian kita. Nanti kalau kita belum minta maaf di dunia, maka Allah akan menagihnya di hari kiamat kelak. Kemudian larangan yang kedua adalah larangan untuk bersikap kikir, bersikap pelit. Dan di sini Rasulullah menyebutkan 3 akibat dari orang-orang yang pelit. Yang pertama, sikap pelit itu bisa menghancurkan, ya telah menghancurkan umat-umat sebelum kita. Kenapa umat-umat sebelumnya itu hancur, musnah, hilang di telan zaman? Ya salah satunya karena sebab pelitnya. Menimbun hartanya, tidak mau mengeluarkannya. Yang kedua, sikap pelit itu menyebabkan orang saling menumpahkan darah. Kita lihat betapa banyak ya berita-berita sekarang karena rebutan harta, rebutan warisan sampai saling bunuh. Rebutan batasan tanah sampai tawuran. Oh tanah saya sini, tanah saya sini, nggak terima bahwa arit bahwa golok langsung bunuh. Ada seperti itu. Ada kakak sama adik nggak terima dengan pembagian waris, akhirnya saudaranya saling bunuh, saling mengeluarkan darah. Karena apa? Karena mereka kikir, mereka pelit, gak mau mengalah dengan harta yang ada. Dan yang ketiga, sikap kikir itu bisa menjadikan orang itu menghalalkan yang haram. Karena kikirnya dia ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, akhirnya tidak peduli bagaimana cara mendapatkan hartanya. Yang penting dapat uang, yang penting dapat harta. Mau dari jalan yang haram, jalan yang halal tidak dia pedulikan. Kemudian dia juga tidak mau membayar zakat, tidak mau mengeluarkan hartanya untuk ibadah. Inilah akibat dari sikap kikir, sikap pelit, sikap mukil.
Kemudian kita masuk ke hadis yang selanjutnya, yaitu hadis nomor 484. Masih dari Jabir radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, di akhir umatku akan terjadi perubahan memburuk pada bentuk dan lontaran serta pembenaman ke dalam bumi, dan itu dimulai dari orang-orang yang zalim. Maka di hadis ini itu Rasulullah menyebutkan beberapa bencana-bencana, beberapa kejadian-kejadian buruk yang akan muncul di akhir zaman, ya. Dan hukuman ini itu yang pertama kali mendapatkannya adalah orang-orang yang zalim. Hukumannya apa saja? Yang pertama adalah perubahan yang buruk di bentuk. Maksudnya Allah itu akan mengubah bentuknya itu menjadi lebih buruk, baik lebih buruk dalam segi fisik maupun lebih buruk dalam segi mentalnya, dari segi perilakunya. Di syarah telah dijelaskan, ya, buruknya itu sebagaimana Allah itu pernah mengubah Bani Israel yang tidak mau menjalankan hukum Sabat, ya, ibadah di hari Sabtu, nah itu diubah menjadi kera dan babi. Kan bentuknya yang semula bentuk manusia yang Allah katakan sebagai bentuk paling sempurna diubah menjadi bentuk yang lebih buruk. Ya, tapi kalau kita di zaman sekarang insya Allah tidak ada yang langsung dibuat seperti itu. Tapi ketika Allah menjadikan bentuk yang lebih buruk tadi, bisa jadi fisiknya lebih buruk, bisa jadi perilakunya yang tambah buruk, akhlaknya menjadi lebih buruk, ya, mentalnya menjadi lebih buruk. Yang kedua hukumannya adalah berupa lontaran. Ya, ini maksudnya adalah akan dihujani dengan hujan-hujan yang membinasakan, hujan batu, hujan es, hujan taufan yang menghancurkan harta kita, menghancurkan keadaan di sekitar kita. Jadi tidak seperti hujan air yang membawa rahmat, tapi hujannya ini membawa bencana. Dan yang ketiga adalah pembenaman ke dalam bumi. Nah, jadi hukumannya itu dibenamkan ke dalam bumi. Ya, baik tadi lewat tanah longsor, lewat tsunami, lewat gunung meletus, ataupun bencana-bencana yang lainnya. Jadi semakin di akhir zaman bencana itu akan semakin banyak. Kita lihat saja di Indonesia, berapa kali terjadi gempa, berapa kali terjadi gunung meletus. Kan makin hari frekuensinya makin banyak. Maka hukuman-hukuman ini, ya, Allah katakan itu yang pertama kali mendapatkannya adalah orang-orang yang zalim, ya, orang-orang yang menyakiti orang lain, orang-orang yang mengambil hak orang lain. Inilah hukuman mereka yang akan mereka dapatkan di dunia. Setelah tadi kita bahas hukuman di akhirat. Jadi saking besar dosanya itu tidak hanya dihukum di akhirat, di dunia saja sudah ada hukumannya. Hadis nomor 485 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad, derajatnya sahih. Ini menekankan kembali hadis yang sebelumnya, ya, bagaimana kezaliman itu akan menjadi kegelapan, akan menjadi musibah bagi orang-orang yang melakukannya nanti di hari kiamat.
Jadi kegelapannya tadi berupa pahalanya diambil dan dosanya ditambah. Inilah nasib bagi orang-orang yang zalim, yang tidak pernah meminta maaf, yang tidak pernah bertaubat sebelum ajalnya. Ustaz, bagaimana kalau misalnya dia itu tadi zalim, kemudian minta maaf, menyesal, apakah tetap dihukum? Kalau bertaubatnya itu baru bertaubat sendiri, memohon maaf kepada Allah saja, itu belum menghapus dosa. Taubat itu kalau misalnya dosanya adalah hablum minallah, dosanya sama Allah, ya cukup minta maaf sama Allah, selesai perkara. Kayak apa? Dosa zina, minum khamar, kemudian judi, itu kan nafsi-nafsi hanya dia dengan Allah. Ya sudah, doa, taubat, menyesal, mohon ampun, selesai. Tapi kalau dosanya ada hubungannya dengan orang lain, tadi misalnya dia mengambil hak orang lain, nyerobot tanah, nyerobot barang, ngambil maling barang, tadi atau menyakiti orang, menghina orang, menjelek-jelekan orang, maka dosa seperti itu yang dimana kita menyakiti orang lain atau mengambil hak orang lain, maka taubatnya selain taubat dengan Allah Ta'ala, kita juga wajib meminta maaf. Harus mohon ampun sama orang yang kita zalim. Dan kalau misalnya orang yang dizalimi itu meminta ganti, kita juga wajib menggantinya. Misalnya ada orang yang menyerobot tanah, ada yang mengambil haknya, kita mengambil hak orang lain, ya kita selain minta maaf juga kita kembalikan. Masuk, Mas, ini mohon maaf kemarin itu ada durian mateng di kebun, kok saya khilaf malah tak petik tanpa seizin antum. Nah terus duriannya mana? Ya sudah tak makan Mas, sudah habis. Ini saya mohon maaf. Nah terus piye? Ya mohon maaf baik. Nah, ganti loh, masa wis makan kok ganti. Lah aku ambil duit ya Mas Zawi. Nggak bisa seperti itu. Ketika kita mengambil hak orang lain, hak itu harus dikembalikan. Mengambil tanah, tanahnya dikembalikan. Mengambil buah, buahnya dikembalikan. Kalau haknya sudah hilang, tadi ngambil buah, buahnya sudah kadung dimakan, atau ngambil mobil atau motor sudah kadung dijual, maka wajib mengganti dengan uang atau barang yang bernilai sama. Barangnya apa? Ya sesuai dengan permintaan yang diambil tadi. Mas, lagi aku durane wis tak mangan, dapat ganti apa? Aku lagi dengan ini? Lah durane udah kadung habis ngoten nggih. Ya wis ganti duit wae. Apa ganti kopi, ganti apa yang nilainya sesuai. Itu boleh. Nah, tapi kalau misalnya mengambil haknya itu bukan berupa harta, tadi misalnya mengejek, menghina, itu kan nggak bisa diuangkan gitu. Nah itu bagaimana? Ya pertama bisa minta kisos. Mas, aku ingin kok jelek-jelekan kamu, ini aku minta maaf. Nek kamu nggak puas, ganti jelek-jelekan nggak apa-apa. Atau misalnya kalau yang dimintai maaf kok, ya sudah nggak apa-apa, saya ikhlaskan. Nah itu juga lebih baik. Tapi kok yang selama yang kita dolimi kok belum memaafkan, berarti masih ada tanggungan. Harus ya selalu minta maaf. Nggak usah, kita sudah minta maaf, kita sudah berusaha membalas, tapi kok yang di dolim itu nggak mau memaafkan,
dendam sampai 7 turunan gimana? Nah, kalau seperti ini ya sudah. Yang penting kita berusaha meminta maaf, kita berusaha mengganti haknya, kita berusaha berbuat baik sama dia. Kalau dia tetap tidak mau minta maaf, ya nanti urusannya dengan Allah Ta'ala. Nanti lihat di akhirat. Apakah Allah berkata usaha kita itu sudah sesuai dengan kesalahan kita atau tidak? Itu nanti biar Allah yang menghakimi. Tapi insya Allah kalau misalnya itu dolim itu sudah minta maaf, sudah diterima maafnya, ya mas, gak apa, kamu mendolimi saya, tapi saya maafkan. Nanti insya Allah perkaranya sudah selesai, tidak akan dituntut di hari kiamat. Maka kedoliman yang dituntut adalah orang yang zalim, yang tidak sempat minta maaf atau tidak mau minta maaf sama orang yang dia zalimi. Kemudian hadis nomor 486 ini menjelaskan salah satu akibat dari orang-orang yang zalim di akhirat nanti. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila orang-orang mukmin selamat dari siksa api neraka, mereka akan ditahan di jembatan di antara surga dan neraka, lalu dikisos berdasarkan kedoliman-kedoliman yang telah mereka lakukan selama di dunia, hingga setelah disucikan mereka diizinkan masuk surga. Dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, seseorang yang hanya berada di rumahnya selama di dunia lebih membawanya ke surga daripada kedoliman. Maka di sini Rasulullah menerangkan nanti orang-orang mukmin ini yang selamat dari neraka, yang timbangan amalnya itu lebih banyak daripada timbangan keburukannya. Nah, itu kan bisa langsung masuk surga. Nah, sebelum masuk surga nanti ada jembatannya. Nah, di jembatan ini itu masing-masing itu akan dikisos. Jadi ini orang mukmin ini, ya benar kebaikannya lebih banyak, tapi dulu pernah menyakiti orang, dulu pernah memukul orang, dulu pernah menyiksa hewan. Tapi cuma beberapa kali ya khilaf dan masih belum minta maaf, tapi kebaikannya jauh lebih banyak. Nah, maka kisos-kisos ini yang kesalahan-kesalahan kecil, yang kesalahan kepada orang lain itu walaupun sedikit, ya tidak seberat timbangan kebaikannya, itu tetap harus dikisos. Maka akan dipanggil orang-orang yang dizaliminya. Wah, ini dulu kamu pernah memukul orang, orangnya dipanggil. Dulu pernah memukul hewan, hewannya dipanggil. Dulu pernah apa, semuanya dipanggil. Maka disuruh membalas kepada orang mukmin itu. Yang dulu pernah mukul, balas pukul. Dulu pernah membentak atau menghina, dibalas hina. Jadi semua kejahatan, semua keburukan itu akan dikisos, akan dibalas sebelum masuk surga. Nanti ketika masuk surga itu sudah dalam kondisi bersih, tidak ada tanggungan lagi, tidak ada dosa lagi, semuanya sudah terbayarkan. Nah, kalau ini kenapa Ustaz kok nggak bangkrut seperti orang yang pertama tadi? Nah, kalau yang pertama tadi itu kan kezalimannya saking banyaknya sampai pahalanya habis, jadi kan akhirnya masuk neraka karena tidak ada timbangan kebaikannya. Sedangkan yang dimaksud di hadis ini, ya memang dia zalim, ya memang dia berbuat salah. Karena kan memang semua orang itu tidak ada yang lepas dari kesalahan. Sesuci apapun orang itu pasti pernah menyakiti orang lain.
Yang dijaga oleh Allah itu hanya Rasul dan para Nabi. Itu yang benar-benar maksum, yang tidak pernah tidak pernah berbuat dosa. Tapi kalau orang lain, bahkan para sahabat pun pernah berbuat salah, pernah berbuat dolim, pernah berbuat jahat sama orang lain. Tapi perbuatan jahatnya itu jauh lebih sedikit dibandingkan pahalanya. Jadi pahala itu tetap jauh lebih banyak. Maka ketika ditimbang antara kejahatannya dan kebaikannya, lebih berat kebaikannya, makanya bisa tetap langsung masuk surga. Tetapi untuk dosa-dosa yang hubungannya sama orang lain, nah itu harus dikisos terlebih dahulu. Jadi sebelum masuk surga itu tidak ada lagi beban, tidak ada lagi tanggungan dengan orang lain. Ini bedanya antara orang-orang mukmin ini dengan orang yang bangkrut tadi, yang mendapatkan kegelapan di hari kiamat. Namanya hadis nomor 487 dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jauhilah perbuatan zalim karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Jauhilah perbuatan keji karena Allah tidak suka pada orang yang keji dan berkata-kata keji. Jauhilah sifat kikir karena itu telah membawa kaum sebelum kamu memutus hubungan di antara mereka dan menghalalkan yang diharamkan kepada mereka. Nah, di sini hadis ini menjadi penekanan hadis yang tadi ini hadis nomor 483. Cuma di sini ada tambahan. Kalau tadi hadis yang nomor 483 itu cuma larangan zalim dan larangan berbuat kikir. Nah, kalau di sini ada tambahannya. Yang pertama adalah larangan berbuat zalim, masih sama gitu, karena kezaliman itu membawa kegelapan. Kemudian yang ketiga, Rasulullah juga melarang untuk berbuat keji, berbuat fahisyah, berbuat kemungkaran. Ini karena Allah tidak suka pada orang yang berbuat keji dan berkata-kata keji. Ya, berbuat keji itu berbuat kemaksiatan, ya, berbuat seperti zina. Nah, fahisyah itu kan perbuatan-perbuatan menyeleweng, perbuatan-perbuatan kotor, zina, LGBT, nah seperti itu. Dan berkata-kata keji, berkata-kata yang jorok, kata-kata yang buruk, kata-kata yang tidak pantas. Ini Allah tidak suka orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, Allah melarang untuk berbuat kikir. Jadi karena kikir itu dapat memutuskan hubungan. Jadi tadi sama ketika saudara itu tidak, karena kepelitan mereka pengen dapat harta sebanyak-banyaknya, akhirnya saling bertengkar, akhirnya tidak lagi berhubungan. Ya, betapa banyak kakak adik itu yang sebelumnya akrab, tapi karena harta warisan, karena pikiran mereka akhirnya terpisah jauh, tidak mau saling menyapa, tidak mau berbicara satu dengan yang lainnya. Dan tadi juga bisa menghalalkan yang dihalalkan kepada mereka. Kemudian hadis nomor 488, nah di hadis ini masih menguatkan hadis yang sebelumnya dari Jabir bahwa Nabi SAW bersabda, jauhilah perbuatan zalim karena itu adalah kegelapan di hari kiamat, dan takutlah pada sifat kikir karena itu telah menghancurkan kaum sebelum kamu dan menyebabkan mereka menumpahkan darah sesamanya dan menghalalkan apa-apa yang dilarang kepada mereka. Kasyama rahimani wa rahimakumullah. Nah, inilah hadis ini kembali mengingatkan kita bahwa saking buruknya perbuatan zalim itu, saking jeleknya perbuatan zalim itu,
sampai Rasulullah itu mengulang-ulang ya larangan zalim ini, menekankan di banyak hadis yang diriwayatkan oleh para rawi yang berbeda di waktu yang berbeda. Rasulullah mengingatkan berkali-kali, jauhilah zalim, janganlah berbuat zalim, tinggalkanlah kezaliman. Karena betapa buruknya akibat, betapa buruknya hukuman yang diterima oleh orang zalim baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka semoga hadis-hadis ini itu bisa menjadi motivasi kita, bisa menjadi muhasabah kita ya. Kalau misalkan kita pernah berbuat zalim, pernah berbuat salah, segeralah minta maaf pada orang yang kita zalim. Kalau misalkan belum berbuat zalim, ya semoga hadis ini bisa menjadi penghalang kita, bisa menjadi penyemangat kita untuk jauh dari sifat zalim tersebut. Akal walihada, sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelumnya ada pertanyaan terlebih dahulu. Ibu, Bapak, ini tidak. Itu terbilang lagi itu perbuatan kikir sama sebelum tahun sebelum itu gimana? Oh, yang menghancurkan. Ya, maksudnya itu jadi salah satu kan yang menyebabkan kehancuran kaum sebelumnya itu karena kikir mereka. Jadi kan tidak cuma kikir, sebenarnya kayak banyak sekali. Bisa jadi karena kesyirikan mereka, karena sikap kecurangan mereka, keingkaran mereka. Nah, kalau sikap kikir itu bagaimana bisa menghancurkan umat-umat sebelumnya? Itu Allah alam ya kalau bagaimananya. Tapi ya bisa jadi karena sifat kikir, akhirnya kan mereka tidak mau menolong, tidak mau mengeluarkan infak, tidak mau mengeluarkan zakat. Akhirnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dan kita lihat ketika sudah seperti ini, itu susunan masyarakat akan hancur. Ketika orang yang kaya makin kaya, yang miskin itu makin ditekan, nanti yang miskin lama-lama akan memberontak, akan berusaha membebaskan dirinya. Akhirnya kan membuat revolusi, terjadilah pertumpahan darah yang menghancurkan kaum tersebut. Kalau kita baca sejarah revolusi-revolusi yang ada di dunia ini, itu seringkali muncul dari orang-orang miskin yang tertindas, yang berusaha melawan penguasa yang korup. Ini kan kenapa bisa korup? Karena mereka itu adalah orang-orang yang kikir, yang hartanya itu dikumpulkan untuk dirinya sendiri, tidak mau dibagikan kepada orang umum, kepada masyarakat. Akhirnya masyarakatnya tertekan, ya tadi mulai memberontak, membuat revolusi, sampai hancurlah bangsa tersebut. Jadi banyak, kalau kita baca sejarah itu banyak sekali seperti ini. Di Prancis, di Amerika, Inggris itu sudah seringkali terjadi. Terima. Yang dimaksud kaum sebelum itu. Nah, kaum sebelum itu ya berarti semua kaum sebelum kita, Pak. Dari kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, bangsa-bangsa sebelum kita, negara-negara sebelum kita. Jadi itu Allah mengingatkan, ya kan sebelum kita kan sudah ada banyak negara, sudah ada banyak kaum yang negaranya sudah hilang. Bagaimana kebudayaan, peradaban yang hilang. Ada orang Mesir yang dari zaman dulu kayak kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Musa, kaum Nabi Yusuf, ya kaum-kaum yang hanya tinggal peninggalannya saja. Itu yang jauh ataupun yang dekat-dekat, negara-negara yang sudah hancur seperti yang Syria, ya Bosnia, dulu Yugoslavia, Uni Soviet yang sudah runtuh. Nah, itu kan kehancuran negara sebelum kita, pemerintahan sebelum kita. Nah, itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Jadi kalau bahasanya kaum terdahulu itu luas sih, Pak.
Jadi bisa apa namanya? Yang penting negara-negara atau kaum sebelum kita sekarang, bisa yang zaman dahulu dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, atau mungkin yang dekat-dekat itu bisa berlaku. Betul. Ada lagi? Ya kalau tidak ada sudah ini terakhir ya. Ada orang-orang pejabat yang kaya itu untuk memperjuangkan para miskin, ada orang-orang itu menjadi Pak Bumi itu bisa halal atau tidak? Nah, seperti ini wallahu alam gitu. Nek saya gini, nek orang miskinnya yang mencuri, nah itu, saya nek Umar bin Khattab itu dulu tidak dihukum. Nek berdosanya mungkin tetap berdosa ya, karena mencuri apapun alasannya tetap berdosa. Cuma dalam hukumannya itu tidak dihukum karena memang dia dalam kondisi lapar, terpaksa. Nek dosanya Allah berdosa atau tidak, saya masih nanti coba saya cari lagi gitu. Tapi nek sing mencuri orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin, ya itu tetap dosa ya Bang. Karena apapun alasannya, yang mencuri itu tetap mencuri. Nek memang mau memberi, ya mau dia bekerja berusaha untuk diberikan kepada orang. Nah, nek dalam kondisi tertindas seperti itu wallahu alam, nanti coba saya cek ya, soalnya saya nggak berani bicara karena takutnya salah. Nah, pastikan tak coba cari terlebih dahulu. Soalnya kan itu masa-masa penjajahan gitu, masa-masa tertindas. Nah, kalau seperti itu kan nanti mungkin apakah ada hukum yang berbeda, nanti coba saya cek terlebih dahulu. Nanti insyaallah tak sampaikan di pertemuan depan. Biar jelas. Sampai sekarang belum berani, belum tahu tempatnya soalnya. Oke, nanti mungkin bisa ada hasilnya. Oke, sudah Pak, terakhir karena sudah lewat. Syuruknya sudah 25, itu sudah waktu syuruk. Saya coba sampai di situ lebih dahulu. Jika ada salah kata dari diri saya sendiri saya mau sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, ada tanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua kebenaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila taufiq hidayah wa ridwan inayah. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.